Aidit, Aidit, kok bisa DN Aidit, Habib kok PKI? Ya. Dijawablah sama Habib Zain Ibnu Sumaid. Kami sudah meneliti, ternyata dia bukan Arab. Jadi DN Aidit katanya bukan Arab, teman-teman. Bukan keturunan Nabi Muhammad SAW seperti yang diisukan sekarang. Lanjut dulu. Tapi orang tahap sukunya dipelihara, mungkin anak terlantar dulu dipelihara oleh seorang Habib bernama. Ya, jadi karena DN Aidit jadi tokoh PKI di Indonesia, tokoh komunis di Indonesia, lalu dicari-cari silsilah nasabnya, ternyata nyambung kepada para habaib. Dibuatlah cerita mungkin bahwa DN Aidit itu anak angkat. Bagus ya pembelaannya ya. Coba lanjut. Bernama Habib Aidid, Aidid pakai D ujungnya. Lalu kemudian diambilnya nama Habib itu, tapi dirubahnya jadi T, Aidid. Jadi dia bukan Habib. Oh, kata profesor. Begitu ceritanya. Ya, mereka memanipulasi data. Jadi tidak ada hubungan Habib Aidit dengan DN Aidit. Oh, begitu. Bersihlah nama Habib. Bersih ya, menurut kalian, menurut mereka bersih, teman-teman. Jadi Habib Abdul Somad membahas ini untuk memberikan pembelaan kepada para habaib kalau leluhurnya ternyata memang bukan komunis, berpaham komunis. Namun apakah kalian tahu ada beberapa orang yang benar-benar bermarga habaib. Memang habaib mereka, tapi jadi ketua PKI. Seperti Ahmad Sofyan Barokbah, Fahrul Barokbah, dan beberapa nama lainnya, Muso. Bahkan si Muso ini punya anak yang disebut Al-Qadri itu. Lalu dia murtad dari Islam, ganti ke agama Kristen, teman-teman. Dan diganti namanya menjadi Paulus Al-Qadri. Ya Allah. Terus bagaimana dengan itu? Bagaimana? Sama halnya dengan pembelaan Abdul Somad kepada Umar bin Hafiz kemarin ketika bacaannya. Kenapa sih Habib Umar itu membaca Malik Yaumiddin dengan Malik Yaumiddin? Dipercepat, teman-teman. Itu namanya qiraat wars. Goblok katanya gitu. Goblok apa bodoh? Bodoh, oh iya bodoh, kemarin dia bilangnya bodoh. Ya Allah. Padahal yang dipermasalahkan, yang dipertanyakan oleh netizen bukan Malik Yaumiddin atau Malik Yaumiddin, tetapi bacaannya yang cenderung seperti belepotan, gerusa-gerusu. Apalagi bacaan yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhraja al-mar'a faj'alahu tha'an nahwa sanuqri'uka fala tansa إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Jadi namanya Mukibin, apapun alasannya ya harus dibela, sekalipun di posisi salah. Seperti tadi, habaib yang menjadi komunis. Kan ada beberapa nama yang disebutkan. Pasti dia hanya maunya membahas tentang Aidit. Karena hanya Aidit yang kemungkinan bukan keturunan Ba'alawi. Karena dibuat cerita seperti tadi, yaitu apa namanya? Anak angkat. Tapi seperti Sofyan Barokbah, Fahrul Barokbah, Muso, dan beberapa nama lainnya, apakah berani dia bahas? Gak bakal. Karena memang terbukti, teman-teman. Karena sudah terlanjur menjadi mukibin, ya harus dibela. Harus membela, memberikan pembelaan. Terus bagaimana lagi ketika kita tantang misalkan Ustadz Abdul Somad untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan Yaman Selatan sebagai negara komunis? Apakah berani dia memberikan pembelaannya, bikin video apakah Yaman Selatan itu negara komunis? Pasti dia tidak akan membela karena benar. Sebagaimana video-video tantangan saya, karena semuanya benar, gak ada satupun yang berani menjawab. Ya gak ada. Mereka bisanya cuma seperti itu, teman-teman. Memberikan pembelaan kosong. Jadi sekarang ini ulama-ulama yang dianggap ulama bukan mengarahkan umat pada kebenaran, tapi membela kelompok. Ini kan membela kelompok jatuhnya Ustadz Abdul Somad. Dari kemarin dia itu membela kelompok. Orang yang tidak percaya kepada habaib. Habaib ini terkhusus. Orang yang tidak percaya bahwa habaib keturunan Nabi Muhammad SAW, maka dia bisa saja orang Yahudi atau orang komunis. Ternyata ketika diusut demi usut,
Yang menjadi komunis bukan kita yang tidak percaya pada habaib, tapi mereka yang ternyata dibela oleh Ustaz Abdul Somad. Ada di kelompok mereka, ada di negara mereka, Yaman Selatan. Yaman Selatan berpaham komunis, teman-teman. Asal kalian tahu. Jadi bagaimana? Apakah Ustaz Abdul Somad bisa membahas tentang Yaman Selatan? Bisa membahas tentang beberapa nama yang saya sebutkan tadi? Oh iya, tidak lupa juga bahwa Ustaz Abdul Somad dulu pernah, ya ketika heboh makam palsu, beliau memberikan penjelasan. Kenapa ada makam palsu? Ya karena ada pemalsu makam katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita umat muslim di Indonesia menyikapi terbongkarnya kedok makam palsu yang dianggap keramat? Kenapa bisa muncul makam palsu? Karena ada pemalsunya. Semuanya bertujuan untuk apa? Ya untuk uang. Apa motivasi palsu? UUD, ujung-ujungnya duit. Katanya untuk uang, teman-teman. Apakah nasab Ba'alawi, nasab habaib ini tidak demi uang? Oknum-oknumnya banyak mendawir, mendoktrin umat, menipu umat, bawa kresek merah, mengibarkan kiswah Nabi Muhammad SAW. Apakah itu bukan demi uang? Oh enggak, itu kan infak. Infak isinya apa? Ya uang. Terus kemana uangnya setelah itu? Kalau kalian ingin memberi kepada habaib, jangan sebut infak, jangan sebut zakat, tapi sebutlah hadiah. Ngasih hadiah. Karena kalian tidak patut untuk memberikan infak kepada habaib, memberikan santunan kepada para habaib, gak pantas, teman-teman. Yang pantas apa? Pantasnya memuliakan. Memuliakan ini kan berarti paket komplit sudah. Komplit sudah kalau memuliakan. Ya Allah, pinter mereka ini. Kenapa sih kalau berdoa nyebut ya Umar Muhdor? Karena menyebut ya Umar Muhdor sama halnya dengan menyebut nama Allah. Atau kita bertawassul dengan nama itu. Bermain retorika, bermain bahasa. Terus kenapa Nabi Muhammad SAW ketika berdoa tidak nyebut ya Nabi Ibrahim, ya Nabi Adam? Terus kenapa ketika Fatimah berdoa tidak menyebut ya Rasulullah, aku butuh ini, aku butuh itu? Kenapa Hasan Hussein? Kenapa Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki ketika berdoa tidak pernah mengajarkan muridnya untuk menyebutkan ya Rasulullah, ya Imam Malik, ya Imam Hanafi? Kan mereka pastinya wali. Main wali-walian terus. Mau sampai kapan umat ini mau dibodoh-bodohi dengan perkara wali-walian, perkara keramat-keramatan, keromah-keromahan? Ustaz Abdul Somad lucu ya. Memang Ustadz ini suka ngelucu. Saya sukanya karena dia melucu, teman-teman, dulunya. Tapi memang kebanyakan pembelaannya kepada Ba'alawi ya memang lawakan, dagelan. Jadi bagaimana ini? Ketika kita mengajak Ustadz Abdul Somad berpikir, apakah dia akan mikir? Apakah perlu kita tantang? Bahkan di video saya yang kemarin, saya nantangnya seluruh habaib berjemaah. Seluruh habaib, semua habib saya tantang, teman-teman. Tapi karena isinya seperti itu, akan membuat mereka konyol. Gak berani mereka memberikan tanggapan. Sama seperti Habib Bahar. Penonton dari video tantangan saya sudah 3 jutaan. Apakah Bahar berani memberikan jawaban? Tidak. Karena tahu dia akan konyol kalau menjawab tantangan itu. Sama dengan Ustaz Abdul Somad. Misalkan kita tantang Ustaz Abdul Somad untuk menjelaskan 3 nama tadi. Ya Farul Baragbah, Sofyan Baragbah, Muso, dan lain sebagainya. Apakah berani dia? Ya gak bakal berani karena kebenaran. Yaman Selatan, negara komunis. Apakah berani dia memberikan penjelasan? Gak bakal. Jadi apakah perlu ditantang? Gak perlu. Karena mereka pengecut, teman-teman. Oh nanti dibikin Harry Pros nyebut Ustaz Abdul Somad pengecut. Ya kalau gak pengecut silahkan dijawab. Ditunggulah kalau begitu.